Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suprihatin, NIM 18620-560, Prodi PK PAUD Plus. Mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu Ibu Nina Yumina Priyanti MPD. Perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Jenis-jenis permasalahan emosi anak usia dini. Yang pertama, anxiety atau cemas. Yang kedua, kekurangan afeksi. Yang ketiga, hipersensitif. Yang keempat, fobia. Yang kelima, temperamental tantrum. Yang keenam, menarik diri atau withdrawal. Ada beberapa jenis permasalahan sosial anak usia dini. Yang pertama, tingkah laku yang agresif. Yang kedua, daya saing kurang atau cenderung menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, pemalu. Yang keempat, manja. Yang kelima, negativisme atau pembangkang. Yang keenam, perilaku berkuasa. Yang ketujuh, perilaku merusak. Pada video kali ini, saya akan mengangkat permasalahan tentang temperamental tantrum dan penanganannya. Tantrum merupakan hal yang sering kita temui pada anak-anak. Tantrum pada anak bisa membuat orang tua menjadi frustasi. Tetapi, daripada melihatnya sebagai bencana, orang tua bisa memperlakukan amukan ini sebagai kesempatan untuk mengajari anak hal yang benar. Amukan kemarahan bisa terjadi dari merengek dan menangis hingga berteriak, menendang, memukul, dan menahan nafas. Hal ini sama-sama umum terjadi pada anak laki-laki dan perempuan dan biasanya terjadi antara rentan usia 1 hingga 3 tahun. Tantrum adalah ledakan emosi yang dirasakan oleh anak-anak atau orang dewasa yang memiliki masalah dalam emosional. Biasanya, tantrum terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 2 tahun dan sebaiknya sudah hilang pada usia 4-5 tahun. Anak dengan usia 1,5 sampai 2 tahun memiliki kendala bahasa yang belum lancar, sehingga anak belum bisa mengenali emosi yang dirasakannya. Beberapa anak mungkin sering mengamuk dan yang lain jarang mengalaminya. Tantrum adalah bagian normal dari perkembangan anak. Begitulah cara anak kecil menunjukkan bahwa mereka kesalahan atau frustasi. Menurut Dr. Robert, tantrum juga ditandai dengan sikap keras kepala, menangis keras, marah-marah, dan sulit menenangkan diri. Hal ini umum terjadi pada anak. Kejadian tantrum pada anak disinyalir erat kaitannya dengan cara berkomunikasi anak tersebut. Ada beberapa jenis tantrum pada anak. Yang pertama, tantrum manipulatif. Tantrum pada anak ini muncul ketika keinginan anak tidak terpenuhi dengan baik. Tidak semua anak mengalami tantrum ini. Kebanyakan tantrum manipulatif muncul akibat adanya penolakan atas keinginannya. Cara untuk mengatasi tantrum jenis ini adalah dengan menenangkan si kecil. Ibu dapat membawa anak ke tempat yang lebih tenang, pantau anak dan awasi, bebaskan ia untuk melakukan apa saja yang ia mau untuk bisa meluapkan emosinya. Tantrum yang kedua yaitu tantrum frustasi. Jenis tantrum pada anak ini adalah episode singkat dari perilaku ekstrim, tidak menyenangkan dan terkadang agresif sebagai respon terhadap frustasi atau kemarahan. Terjadi karena anak belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Anak berusia 18 bulan rentan alami kondisi ini, akibat merasa kesulitan mengatakan dan mengekspresikan apa yang dirasakan pada orang lain. Faktor lain yang juga mempengaruhi antara lain kelelahan, kelaparan, atau gagal melakukan sesuatu. Cara untuk mengatasi tantrum frustasi adalah dengan dekati anak dan buatlah anak menjadi tenang, lalu bantu anak untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa ia lakukan. Kesimpulan,
Mengatasi tantrum pada anak. Mungkin tidak ada cara yang mudah untuk mencegah amukan anak, tetapi ada banyak hal yang dapat ibu lakukan untuk mendorong perilaku yang baik bahkan pada anak-anak yang masih kecil sekalipun. Tips mengatasi tantrum pada anak yang bisa dilakukan orang tua adalah: yang pertama, bersikaplah konsisten. Tetapkan rutinitas harian agar anak tahu apa yang diharapkan. Patuhi rutinitas sebanyak mungkin, termasuk waktu tidur siang dan waktu tidur malam. Tetapkan batasan yang masuk akal dan ikuti secara konsisten. Yang kedua, rencanakan ke depan. Lakukan tugas saat anak tidak lapar atau lelah. Yang ketiga, dorong anak untuk mengungkapkan kekesalannya. Anak kecil memahami lebih banyak kata daripada yang bisa mereka ungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, ajarkan dia bahasa isyarat. Untuk kata-kata seperti saya ingin, lebih, minum, sakit hati, dan lelah, seiring bertambahnya usia anak. Bantu dia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Biarkan anak membuat pilihan, hindari mengatakan tidak untuk semuanya. Untuk memberi anak-anak kembali, biarkan dia membuat pilihan. Apakah kamu ingin memakai baju merah atau baju biru? Apakah Anda ingin makan strawberry atau pisang? Yang kelima, puji perilaku yang baik, berikan perhatian ekstra saat anak berperilaku baik. Peluk anak atau beritahu betapa bangganya kita ketika dia membagikan atau mengikuti arahan. Yang keenam, hindari situasi yang bisa memicu tantrum. Jangan berikan anak mainan yang terlalu canggih untuknya. Jika anak meminta mainan atau cemilan saat berbelanja, cobalah untuk menghindari area yang memiliki godaan. Demikianlah video pembelajaran tentang penanganan sosial emosional anak usia dini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.